Kristen tuh enak loh, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Ini sudah kelewatan banget. Udah urus sendiri agama sampean, Pak Pendeta. Ngapain ngurus agama kami? Sampai kemudian sampean bandingkan agama sampean dengan agama kami. Lalu kemudian secara tidak langsung merendahkan ajaran syariat salat, ajaran syariat zakat, dan kemudian mengunggulkan ajaran yang ada dalam agama sampean. Kalau sudah seperti ini, ketika kaum muslimin marah, ketika kaum muslimin bangkit untuk melawan, siapa yang akan disalahkan? Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ada berita terbaru nih sahabat, dan menyedihkan. Senior pastor saudara kita Bapak Pendeta Gilbert Lumondong dipolisikan. Why? Karena beliau diduga pencemaran nama baik atau mungkin penistaan agama terkait dengan ungkapan beliau yang intinya menyinggung tentang sholat 5 waktu dan zakat saudara kita yang beragama Islam. Sekalipun beliau sudah jelaskan maksud dan tujuan bukan untuk menghina agama Islam, tapi tetap saja dipolisikan. Sekalipun beliau sudah minta maaf kepada Bapak Yusuf Kalla sebagai orang yang dituakan, dan kepada MUI sebagai organisasi Islam yang saya pikir sudah mewakili seluruh umat Islam ya. Termasuk beliau juga sudah terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh umat Islam. Tapi tetap saja dilaporkan, dipolisikan. Mungkin tujuannya ya lebih dari itu. Bapak Gilbert mungkin dipenjara, dihukum dan lain sebagainya supaya mendapatkan ganjaran begitu. Jadi saya lihat ini pergumulan ya buat kita para teolog supaya tidak jatuh ke lubang yang sama, karena orang punya persepsi masing-masing, ya kan? Kalau dari kacamata orang Kristen ini bukan penghinaan, ini hanya sebagai perbandingan dari kacamata orang Kristen, tapi sepupu kita ini merasa terhina begitu, ya kan? Ini sebenarnya hal-hal yang sebenarnya bisa dipahami dengan positif begitu. Tetapi sekali lagi rambut sama hitam tetapi cara berpikir berbeda. Nah, ini urusan pengadilan ini nanti bagaimana membuktikan apakah ini termasuk ujaran kebencian atau penistaan agama atau tidak. Itu kita kembalikan kepada pengadilan. Ya. Tapi yang jadi pertanyaannya sahabat, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kejadian ini? Saya pikir beberapa hal menjadi pertimbangan. Yang pertama, seorang pengkhotbah atau penceramah harus berhati-hati menggunakan statement atau kalimat untuk menyampaikan topik tertentu. Kita harus pakai persepsi dari dua arah, dari orang Kristen maupun agama lain, kalau itu dalam konteks menyinggung keyakinan lain atau menggunakan sampel terkait dengan keyakinan lain. Menurut saya titik amannya udahlah tidak usah ambil sampel agama lain ya. Kalaupun gunakan sampel yang mengarah kepada kepercayaan tertentu, ya nggak usah sebut-sebutlah ya, mungkin yang mengarah kepada agamanya, misalnya dengan kata sholat kan sudah pasti Muslim atau Islam, zakat sudah pasti Islam
ya kan? Seperti itu. Jadi nggak usah dibuat secara umum saja, misalnya persembahan seperti itu, atau melakukan perintah agama, itu kan semua agama bisa. Jadi nggak terlalu mengarah ke agama tertentu begitu untuk lebih aman. Tapi kalau bisa nggak usahlah ambil atau mengutip keyakinan lain atau ajaran agama lain, karena berbahaya. Ya, setiap agama dilindungi oleh undang-undang, dan apabila merasa dirugikan dalam konteks ya tadi pencemaran nama baik, penistaan agama, maka si penganutnya itu bisa melaporkan. Ya, sekalipun nantinya tidak terbukti bahwa ini pelanggaran, tapi kan sudah buang-buang waktu. Ya kan? Yang seharusnya kita bisa gunakan pelayanan kok malah di persidangan begitu ya. Jadi ini saran saya, dan kalau boleh saya simpulkan, dalam ceramah kita atau dalam khotbah kita hindari 3 hal. Yang pertama, penistaan agama. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga adalah ujaran kebencian. Itu. Jadi pengkhotbah, penceramah harus cerdik di sini. Tegas boleh tapi tidak menyakiti. Lembut boleh tetapi tidak melempem, dalam arti lembek sehingga diremehkan oleh pendengar. Itu. Lalu yang berikutnya, bisakah semua tokoh agama, pemuka agama, masyarakat yang beragama komitmen jangan bisa mencubit tapi nggak bisa dicubit? Ini saya sedih ini di Indonesia seperti ini. Padahal pilar negara jelas, ada sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saya lihat seringkali saudara kita ini mencubit bisa, tapi tidak bisa dicubit. Begitu. Coba saudara lihat di media sosial. Saya berani hitung-hitungan. Siapa yang lebih banyak yang sebenarnya menghina, menista agama? Ini mari kita lihat siapa yang lebih banyak. Dan luar biasanya orang Kristen kalau terhina gitu atau dihina atau agamanya dinista, seringkali malas gitu loh. Hal gak penting bagi kami melaporkan, memproses dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan Yesus sering dihina, dicaci maki. Kami tidak balas tuh. Kami doakan saja supaya orang tersebut diberkati Tuhan, mengalami perubahan di jamaah Tuhan. Ya kalau toh Tuhan mau berikan keadilan, ya urusan Tuhan dengan dia. Karena yang dihina Tuhan Yesus. Nah, itu contoh. Kami saja minim mengadukan, sekalipun ada beberapa ya. Tetapi bagi kami hal-hal seperti itu tidak terlalu sensitif. Dikit-dikit adukan, dikit-dikit adukan, dikit-dikit marah. Bisakah saudara-saudara kita Muslim, kalau ada rekannya yang menghina agama Kristen, bantu juga, tegur dong, bro, jangan hina agama Kristen, misalnya begitu. Karena kita juga harus konsisten. Kalau agama kita tidak mau dihina, kita juga nggak boleh menghina. Nggak boleh ujaran kebencian buat agama orang. Tapi sebagian yang saya lihat, dia tidak mau menegur saudaranya seiman yang menghina agama Kristen. Kayak diam bungkam begitu. Kan banyak tokoh-tokoh agama Islam yang sudah dilaporkan. Dan rata-rata karena seagama dengan dia, tokoh-tokoh agama diam. Itu.
Tapi kalau agama Kristen yang melakukan kesalahan, mungkin salah ngomong dan lain sebagainya, rame-rame melaporkan, rame-rame menghujat. Itu yang saya lihat. Ini suara hati saya. Jadi mari kita renungkan, kita pertimbangkan, supaya kita ini ya konsisten gitu loh. Kalau memang terbukti Bapak Gilbert menista agama, ya saudara juga jangan lakukan hal yang sama gitu. Jadi supaya kita ini saling menghargai, jangan cuma bisa bilang umat Islam marah karena merasa terhina, agamanya disinggung-singgung, tapi waktu agama kami disinggung, nggak ada yang saya dengar. Saudara saya yang dari Muslim juga marah karena saudaranya yang Kristen dihina. Ini pengalaman saya tidak melihat. Kalaupun ada, terima kasih, sudah bantu kami orang Kristen supaya tidak dihina-hina. Itu kenapa saya tidak pernah dengar. Ya itu mungkin tidak ada atau sangat minim sehingga tidak muncul di permukaan atau tidak diupload. Karena kalau diupload nanti, kok kamu bela agama orang lain? Kayak gitu kan, akhirnya dia nggak mau upload, ya sudah dipendam persepsinya atau pandangan dia mengenai toleransi. Tapi sekalipun demikian, saya percaya ada ke orang-orang Islam yang baik hati, yang tidak suka melihat orang Islam menghina orang Kristen. Jadi komitmen saja saudaraku ya. Kalau Anda keberatan agama Anda dibanding-bandingkan, please jangan banding-bandingkan agama kami. Saya bisa buktikan di kolom komentar YouTube saya, ini khotbah populer waktu saya upload, baik itu tentang Tritunggal, tentang Yesus Kristus, yang sebenarnya tidak ada menghina agama lain di dalamnya, hanya menyampaikan pandangan kami berdasarkan Alkitab, tapi tidak sedikit mencibir, mencaci maki, menghina Tuhan Yesus. Itu sebenarnya betul-betul penistaan. Tapi nggak mau kami adukan gitu. Bahkan ada akun yang identitasnya nggak jelas, fotonya tidak ada, tapi kata-katanya menyakitkan. Bahkan mungkin iblis tidak mau lakukan itu, saking pedasnya untuk orang Kristen itu. Jadi come on, bercerminlah. Kalau Anda tidak mau dilakukan hal-hal yang dituntut tadi, jangan lakukan hal tersebut, karena Anda akan dituntut juga. Lalu berikutnya, saya ingin mempertanyakan kasus-kasus yang terkategori penistaan. Apakah sudah didasari dengan keadilan? Ini saya mendoakan bangsaku, misalnya Bapak Muhammad Kaceh, yang saya tahu dia terjerat hukum 10 tahun penjara, katanya menistakan agama. Sementara di samping itu ada Yahya Waloni yang mantan Kristen jadi Muslim, jadi Islam, betul-betul vulgar, keras sekali untuk menjelek-jelekkan Kristen, hanya kena 7 bulan. Itu. Dan banyak juga kasus lainnya. Bahkan yang baru saya angkat, ada 2 remaja di Aceh membongkar kuburan Kristen, salibnya dicabut, lalu tertawa, lalu cakap kotor. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada muncul di publik, mereka meminta maaf. Kita maafkan, kita tidak proses. Nah itu, kita tidak proses. Tapi begitu Kristen yang lakukan itu, udah minta maaf loh. Kurang apa Pak Gilbert? Udah minta maaf kepada Bapak Yusuf Kala yang dituakan, minta maaf kepada MUI, tapi masih dilaporkan. Masih dilaporkan. Saya pikir ini
harus jadi pertimbangan semua pihak, baik pengadilan, kepolisian, dan masyarakat, tokoh-tokoh agama. Berlaku adillah. Kalau konteksnya sama-sama penistaan agama, saya pikir jatuhnya tidak terlalu jauh. Kalau dikasih angka ya 11-12 lah konsekuensinya. Begitu. Saya tidak tahu persis ya bagaimana di pengadilan, apa yang dibahas lebih dalam sehingga disimpulkan Bapak MKC 10 tahun, kok Yahya Waloni 7 bulan. Itu why? Bagi yang tahu silahkan dijawab. Bantu saya yang kurang paham ini tentang hukum. Hanya saja sebagai orang yang awam itu saya pertanyakan, kenapa bisa timpang sekali? Ya. Dan satu lagi, ada kasus yang diproses juga, tapi hasilnya saya pertanyakan. Yang bagi orang Kristen itu menghina juga, yaitu Ustadz Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir, seperti itu. Tapi beliau punya dalil dan lain sebagainya, sehingga cuman ya ditanya-tanya begitu, akhirnya bebas. Dan yang terakhir, sebagai orang yang beragama seharusnya mengedepankan kasih. Kasih berarti pengampunan, keikhlasan. Itu yang saya tahu. Semakin tinggi ilmu kita tentang agama, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, seharusnya kita harus semakin mengasihi sesama. Jadi buat saudara yang selalu mencibir dan terus mencibir apa yang dilakukan oleh Bapak Gilbert, stop. Itu bukan tindakan kasih. Yang memaki-maki, yang menjelek-jelekkan, itu bukan kasih. Kasih itu memang harus disertai dengan disiplin, tetapi bukan penghinaan. Ya, saya berdoalah buat bangsaku supaya semakin hari semakin sesuai dengan pilar negara. Ya, berlaku untuk semua orang. Kalau memang tegas, saya setuju tegas, tapi tegas untuk semua orang. Ya, seperti itu. Supaya ya tidak ada anak bangsa merasa dianaktirikan, merasa sebagai anak kandung di republik ini. Ya, itu saja saya pikir. Kiranya Tuhan memberkati Pak Gilbert, ya, dan para hakim diberikan kebijaksanaan, para penuntut diberikan kedamaian. Ya, intinya damailah bangsaku. Ya, jangan sampai kita terpecah belah. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati.